Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel WNA Education. Kali ini channel ini akan menjelaskan tentang keajaiban yang ada di kota Madinah dan sejarah kota Madinah. Keajaiban kota Madinah. Madinah adalah kota yang sangat indah di Jazirah Arab. Di sana tersimpan banyak kisah mengenai perjuangan Rasulullah SAW. Namun, masih banyak yang tidak tahu bagaimana sejarah detail tentang kota Madinah itu sendiri. Dalam catatan sejarah, banyak yang menyebut bahwa kota Madinah pertama kali didirikan oleh laki-laki bernama Yasrib, salah seorang dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam dari generasi ke-6 atau generasi ke-8 yang memimpin sebuah kabilah bernama Abil. Selanjutnya, kota itu diberi nama dengan nama tersebut, yaitu Yasrib. Dari masa ke masa, kota Yasrib pun didatangi banyak orang dari berbagai penjuru Jazirah Arab, baik secara individu maupun kelompok. Di antaranya adalah kaum Amalek yang membangun masyarakat pertanian yang sukses. Sebelum Masehi, Yasrib berada di bawah kekuasaan beberapa kerajaan, seperti Kerajaan Mu'in, Saba, dan Kildan. Mereka tidak menemukan perubahan kehidupan yang signifikan, kecuali peningkatan dalam bidang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pada tahun 586 sebelum Masehi, sekelompok kaum Yahudi yang ditelantarkan oleh Bukhtanasar sampai di Yasrib, dan diikuti setelah itu oleh beberapa kaum lain yang berhijrah ke sana. Dan pada tahun 132 Masehi, 3 kabilah dari kaum Yahudi masuk ke kota Yasrib. Mereka adalah kabilah Quraisyah, kabilah Nazir, dan kabilah Kainuka. Di Yasrib, kaum Yahudi sibuk dengan pertanian dan beberapa industri yang mereka tekuni. Pada abad keempat Masehi, kabilah Aus dan Khoraj yang berhijrah dari Yaman tiba di kota Yasrib dan tinggal di daerah yang belum dihuni. Saat itu kaum Yahudi membutuhkan para pekerja, sehingga mereka, yaitu kabilah Aus, dipekerjakan di sawah-sawah kaum Yahudi. Seiring dengan berjalannya waktu, ketika kondisi mereka membaik, mulailah kaum Yahudi takut dengan persaingan mereka, hingga terjadilah perselisihan di antara mereka. Para petinggi dari kedua belah pihak mengajak untuk mengadakan perjanjian yang intinya adalah perdamaian dan mempertahankan kota Yasrib dari para penjajah. Namun, selang beberapa waktu, kaum Yahudi mengkhianati perjanjian dan berusaha melecehkan penduduk Yasrib lainnya, serta membunuh beberapa dari mereka. Maka, kabilah Aus dan Khazraj meminta pertolongan kepada kerabat dan sepupu mereka di negeri Syam dari kabilah Khasasinah. Mereka membantu dan mengirimkan pasukan yang berhasil mematahkan kekuatan kaum Yahudi, dan mereka kembali hidup dalam keharmonisan. Namun, kelakuan kaum Yahudi semakin tidak terpuji. Mereka menyebar fitnah dan gejolak antara dua kabilah, yaitu Aus dan Khazraj, yang mengakibatkan terjadinya peperangan sengit antara kedua kabilah tersebut. Puncaknya terjadi pada Perang Bu'ats yang terjadi 5 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Kejadian itu
banyak memakan korban jiwa dalam peperangan tersebut. Setelah kejadian itu, para pasukan merasa bosan dengan peperangan. Mereka sepakat untuk mencari seorang pemimpin yang mampu mewujudkan perdamaian untuk mereka dan siap memimpin mereka. Pada waktu itu mereka hampir menobatkan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai raja mereka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak atas pertemuan sebagian mereka dengan Rasulullah SAW pada musim haji, sehingga hati mereka terpanggil untuk memeluk agama Islam, dan jumlah mereka bertambah pada tahun berikutnya. Atas dasar itulah mereka kemudian membaiat Rasulullah SAW pada perjanjian Aqobah pertama, yang berlanjut dengan perjanjian Aqobah kedua, yang diikuti oleh beberapa orang dari kedua kabilah yang sedang berseteru tersebut. Sampai akhirnya mereka mengajak Rasulullah SAW dan para kaum muslimin di Mekah untuk berhijrah ke kota Madinah. Hijrahnya Rasulullah SAW merupakan awal sejarah keemasan bagi negeri mulia ini, yang berdampak pada banyak perubahan dalam pondasi kehidupan. Islam berkembang di dalamnya. Sepanjang 10 tahun kehidupan Rasulullah SAW di kota Madinah, kota tersebut menjadi pusat cahaya keimanan, kebudayaan, serta perpolitikan. Maka wahyu yang turun di sana dan pengarahan-pengarahan kenabian yang mengiringinya membentuk pengetahuan dan perilaku yang memiliki budaya tinggi pada generasi para sahabat, dan membekali mereka risalah untuk disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Madinah menjadi ibu kota pertama untuk kebudayaan Islam. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Madinah masih tetap memancarkan risalah keimanan dan pengetahuannya, menjadi pusat pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan ibu kota negara Islam yang berkembang. Singkat cerita, ketika kekhalifahan berpindah ke tangan Bani Umayyah di Damaskus pada tahun 40 Hijriah, Madinah terbebas dari beban politik. Para penduduknya fokus pada rutinitas harian dan kajian-kajian keilmuan di Masjid Nabawi. Maka bangkitlah gerakan pengumpulan hadis dan sejarah Islam. Muncullah kemudian para ahli fikih yang kompeten, yang memberikan fatwa-fatwa dalam beberapa hal baru yang muncul pada kehidupan mereka pada saat itu. Madinah merupakan salah satu provinsi Arab Saudi. Posisinya terletak di pantai barat pesisir Laut Merah. Kota ini merupakan tempat hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah setelah dikejar kaum kafir Quraisy. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwahnya selama 10 tahun. Di tengah kota ini pula, Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Pembangunannya dimulai pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah setelah beliau hijrah dari Mekah, dan di kota inilah Nabi Muhammad SAW wafat. Kota Madinah merupakan wilayah pertanian subur yang menghasilkan hasil-hasil pertanian yang melimpah. Suhu udaranya tidak sepanas di kota Mekah. Di Madinah, para penduduknya berhati lembut, penuh pertimbangan dan cerdas. Di sanalah dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW lebih mudah diterima masyarakat. Sepanjang sejarah Islam, hampir seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak berkembang di negerinya sendiri. Bahkan masyarakatnya sendiri tidak menghormatinya. Demikian halnya dengan perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Masyarakatnya mencaci dan memusuhinya. Sebaliknya, masyarakat Madinah sangat menanti dan menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya dengan kota Mekah, kota Madinah tidak akan mampu dimasuki Dajjal. Dajjal akan muncul dan akan menelusuri muka bumi. Tidak ada satu negeri pun melainkan Dajjal akan mampir di tempat tersebut, terkecuali negeri Mekah dan Madinah, karena malaikat akan menjaga dua kota tersebut. Dajjal tidak akan memasuki keduanya hingga akhir zaman. Sebagai kota yang suci, Madinah menjadi dambaan banyak orang Islam untuk bisa selalu berkunjung ke sana. Ketentraman dan kedamaian akan begitu terasa manakala sudah sampai di sana. Selain itu, kota ini dipercaya sebagai tempat yang tidak mudah terjangkit berbagai penyakit. Begitu juga para jin yang suka mengganggu manusia akan sulit melakukan misinya tersebut. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, pada setiap jalan menuju Madinah ada malaikat yang menjaga. Ia tidak terkena wabah, penyakit menular, atau gangguan jin, dan tidak dimasuki Dajjal. Demikian keajaiban yang ada di kota Madinah dan sejarah kota Madinah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.